Premanisme merupakan paham berbasis kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mendapatkan apa yang diinginkan. Kali ini ada cerita premanisme yang terjadi pada bulan Maret di tahun 2003 yang dialami oleh seorang anak di bawah umur. Kisah ini terjadi di sebuah kampung bernama Kampung Besar, di mana pernah ada seorang preman yang sangat ditakuti oleh warga kampung setempat. Selepas apel dari rumah Sri Darsini, Pariono langsung bergabung dengan anak buahnya di pos tempat base campnya. Di sana dia langsung disuguhi segelas kecil minuman keras oplosan. Lalu Pariono meraih botol mineral yang sudah diracik, kemudian menenggaknya. Laki-laki berusia 40 tahun itu adalah seorang preman kampung yang dikenal sadis dan raja tega. Dia dikenal dengan panggilan Pario, sang preman kampung. Pario tidak sendirian dalam memalak warga. Pario punya anak buah yang selalu melakukan aksi kekerasan pada setiap sasarannya. Candaan mereka terhenti ketika melihat seorang remaja melintas tanpa permisi. Tanpa menunggu perintah, salah satu anak buah Pario yang sudah agak mabuk setengah teler langsung menarik tangan remaja itu. Sontak saja, Bowo, remaja yang baru berusia 16 tahun itu sangat ketakutan. Bowo meminta ampun serta meminta agar dilepaskan. Namun permintaannya tidak dipenuhi. Bowo justru dijadikan bahan candaan di tengah-tengah mereka. Setelah puas melihat remaja itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pario menyuruh anak buahnya untuk menuang minuman di gelas, kemudian menyuruh Bowo untuk meminumnya. Remaja itu pun menolak hal itu. Sebagai anak baik-baik, tentu saja dia tidak mau mencicipi minuman yang dilarang di dalam keyakinannya. Akan tetapi, hal itu justru memicu kemarahan Pario. Meskipun bentakan demi bentakan dilontarkan oleh Pario, Bowo tetap teguh pada pendiriannya. Pario bangkit, ketua preman itu meludahi Bowo. Disusul mengambil gelas berisi minuman keras, lalu disiramkan kepada kepala Bowo. Seketika riuh tawa pecah dari preman-preman tersebut. Sedangkan Bowo menitikan air mata karena saking takutnya. Sengaja Bowo tidak meminta pertolongan pada siapapun yang melintas. Karena hal itu percuma saja, tidak mungkin ada yang mau berurusan dengan para preman-preman tersebut. Selain tidak pandang bulu saat melancarkan aksinya, Pario juga dikenal memiliki satu ilmu kesaktian dan juga beberapa ajimat yang membuatnya kebal dari berbagai senjata. Sudah beberapa kali tokoh maupun orang yang dipalaknya melakukan perlawanan, akan tetapi selalu berujung pada penganiayaan terhadap orang yang berani atau menentang Pario. Gelas pun kembali diisi minuman. Namun kali ini ada yang memegang Bowo dan membuka mulutnya. Pada saat minuman hendak dituang, para preman dikejutkan dengan tingkah Bowo yang berani memberontak. Dengan sekuat tenaga, remaja itu melawan hingga mampu melepaskan diri dan tanpa sengaja tangannya menghantam minuman hingga tumpah dan gelas itu pun pecah berkeping-keping. Melihat hal itu, Pario langsung menarik baju Bowo. Bau gementah pun langsung disarankan ke wajah remaja tersebut. Dengan refleks, Bowo melakukan perlindungan diri. Bowo menutupi mukanya dengan kedua tangannya, namun justru petaka semakin memburu. Benar-benar malam yang naas baginya. Bowo dihajar secara massal oleh preman-preman tersebut. Teriakan minta ampun tidak digubris. Tendangan dan pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuhnya hingga membuatnya berlumuran darah. Selang beberapa menit, aksi brutal itu terhenti ketika Wahyuti, ibunda Bowo datang yang langsung mendekap putranya. Dengan tangisan yang tak terbendung, sang ibu memohon agar sang putra dilepaskan. Para preman itu saling pandang lalu tertawa terbahak-bahak.
Setelah itu, mereka duduk di tempat masing-masing dan mulai melanjutkan pesta minuman keras itu. Satu kegiatan yang selalu dilakukan tiap malam. Biasanya setelah itu, mereka akan menyisir beberapa warung untuk meminta jatah uang keamanan. Perlahan, Bu Wahyuti mengusap darah di wajah Bowo dengan ujung bajunya. Masih dengan terisak, Bu Wahyuti menuntun Bowo untuk keluar dari sarang penghuni neraka itu. Bu Wahyuti melangkahkan kaki dengan hati-hati. Sementara itu warga yang memandang hanya bisa menaruh simpati. Karena para warga tidak berani membantunya, apalagi melawan para preman kampung itu. Pengalaman di malam itu membuat Bowo menjadi sangat trauma dan takut untuk keluar rumah. Bowo yang kesehariannya bekerja sebagai pembuat kompor tradisional hanya berdiam diri saja di rumah tanpa mau keluar rumah berkegiatan. Hingga sepekan kemudian, Bowo yang ketiduran sekitar pukul 9:30 pagi terbangun dengan gelagapan ketika mendengar suara azan. Mimpi buruk membuat tubuhnya basah kuyup dipenuhi keringat. Sejenak Bowo terdiam membayangkan mimpi yang baru saja dialaminya, di mana Bowo melihat banyak sekali mayat berkelimpangan. Tangis juga riuh terdengar saat Bowo digandeng dipaksa untuk membopong salah satu mayat. Bowo berontak sambil meminta untuk dilepaskan. Di saat itulah datang Paryo dengan tatapan galak, dan saat itu pula Bowo terjaga dari tidurnya. Bowo tidak tahu pasti arti mimpi itu, akan tetapi baginya itu adalah mimpi buruk. Bowo bangkit beranjak menuju dapur. Setelah menenggak segelas air putih, Bowo menuju ke ruang makan dan membuka tempat makanan tersebut karena perutnya terasa lapar. Namun tidak ada makan siang yang biasanya disediakan. Pada akhirnya, di siang itu Bowo memberanikan diri keluar rumah. Bowo melangkahkan kakinya menuju warung milik orang tuanya di seberang jembatan Sungai Citarum untuk makan. Namun nyalinya ciut saat dari kejauhan Bowo melihat Paryo yang sedang nongkrong di jembatan. Karena trauma dengan kejadian sepekan silam, pembuat kompor tradisional ini kembali ke rumah untuk mengambil sebilah parang untuk berjaga-jaga. Bowo bersiaga dan akan melawan jika kejadian pengeroyokan sebelumnya kembali terulang. Sebilah parang disembunyikan di belakang badan, disusul kemudian kembali melangkah kakinya menuju warung sang ibu. Pada akhirnya, lelaki yang dikenal warga sebagai anak pendiam ini berpapasan juga dengan Paryo. Bowo lewat di depan Paryo dengan jantung berdetak kencang. Namun sampai Bowo berlalu, Paryo ternyata tidak melakukan apapun. Kendati demikian, Bowo tetap merasa terancam. Rasa traumanya membuat Bowo berpikir kalau jangan-jangan Paryo akan menusuknya dari belakang. Secara spontan, pikiran itu membawanya berbalik badan, kemudian menghunus sebilah parang dan menebaskan sebilah parang yang dibawanya ke tubuh Paryo. Lelaki berusia 40 tahun itu sempat membalas dan melawannya. Akan tetapi, ayunan parang berulang kali ditebaskan ke arah Paryo, membuat Paryo tersungkur. Sang preman yang selama ini ditakuti para warga, pada akhirnya meregang nyawa di tangan Bowo. Dengan nafas tersengal-sengal, segera Bowo berlalu meninggalkan Paryo yang berlumuran darah dengan mata melotot. Kabar kematian Paryo pun cepat menyebar. Warga menyambut gembira berita itu. Mereka mengaku senang karena selama ini memang Paryo selalu membuat warga resah atas kelakuan Paryo terhadap warga kampung. Mereka pun memuji keberanian Bowo dan menganggapnya sebagai pahlawan kampung. Namun yang masih menjadi tanda tanya besar adalah tentang hebatnya sebilah parang Bowo. Banyak warga yang bersaksi jika Paryo memiliki ilmu kebal. Warga tidak menyangka Paryo mampu terlukai
bahkan terbunuh dengan sebilah parang milik Bowo tersebut. Ada yang beranggapan jika diam-diam Bowo mempelajari salah satu ilmu kedikdayaan. Ada pula warga yang beranggapan jika sebilah parang milik Bowo bukanlah parang sembarangan. Kalau ada 2 Bowo di kampung ini, mungkin saja kampung ini aman, ucap Sudarno, ketua RT setempat. Meskipun demikian, hukum tetap berlaku atas perbuatan Bowo yang telah melakukan pembunuhan kepada Paryo. Pihak polisi menetapkan Bowo sebagai tersangka pembunuhan dan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Namun Kapolsek yang saat itu menjabat memberikan keringanan hukuman pada Bowo karena beberapa pertimbangan, salah satunya karena usia Bowo yang masih di bawah umur. Meskipun dijerat hukuman tentang pasal pembunuhan, namun Bowo sendiri mengaku tidak menyesal atas perbuatannya. Menurutnya, Paryo itu pantas mati karena kelakuannya sudah meresahkan warga kampung. Bowo juga berharap dengan tewasnya Paryo, preman-preman lain yang hendak berbuat onar bisa berpikir 2 kali sebelum bertindak. Sementara Wahyuti, ibu dari Bowo sendiri, mengatakan bahwa Paryo sering memalak dan mengancam membunuh siapapun yang berani melawannya dengan pisau yang selalu dibawanya. Sementara itu, sang kekasih Paryo yang bernama Sri Darsini mengaku terkejut dengan peristiwa tewasnya Paryo di tangan anak berusia 16 tahun. Bowo sendiri adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dan memilih banting tulang dalam kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Di usianya yang masih remaja, Bowo harus mencari uang sendiri untuk masa depannya. Akan tetapi, nasib membawanya berurusan dengan hukum. Demi menjaga nama baik, Bowo nekat menghabisi preman kampung yang dikenal memiliki ilmu kesaktian. Tapi pada kenyataannya, sebilah parang milik Bowo mampu menghabisi Paryo. Memang seharusnya hal itu tidak terjadi jika para warga bertindak dengan tegas. Orang-orang yang meresahkan semestinya dilaporkan pada pihak yang berwajib, biar mereka yang menanganinya. Tapi mungkin alasan keamanan pada diri sendiri menjadi pertimbangan yang dipikir matang. Karena dendam pastilah tidak ditunjukkan pada si pelapor saja. Bisa jadi mengarah pada anggota keluarga yang lain yang tidak bersalah. Di satu sisi, kebanyakan para preman ini dekat dengan para penegak hukum, sehingga tidak mudah untuk menjebloskannya ke penjara. Dari ketidakadilan itu, justru orang-orang baik yang menyelesaikannya sehingga menjadi tersangka. Di banyak kasus, orang yang memiliki sikap baiklah yang harus menerima hukuman kala menyelesaikan masalah dengan para penjahat. Mereka yang dalam posisi tidak aman pasti melakukan perlawanan demi menjaga diri. Tapi justru hal itu menjadikannya narapidana karena melawan untuk membela diri, meskipun bagi kalangan umum dianggap hal yang benar. Bagaimanapun juga, kisah Bowo yang gagah berani berhadapan dengan preman kampung ini bisa dijadikan pelajaran bahwa harus ada yang bergerak melawan para pembuat onar. Tidak ada yang perlu ditakutkan selama yang dilakukannya benar. Jika si pembuat onar ini dianggap memiliki kesaktian atau punya backingan yang kuat, maka perlawanan harus dilakukan secara bersama-sama. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.